Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK. Sebelum saya memaparkan rencana tindak lanjut, saya mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk pengantar kata. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon fasilitator untuk PKG PJOK, yang saya hormati Bapak dan Ibu staf Dewan Guru. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita semua berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut daripada PKG PJOK untuk tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka peningkatan kompetensi daripada guru, khususnya guru PJOK dalam hal proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, oleh karena itu saya berharap pada kegiatan ini tolong disimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang akan didiseminasikan ini akan lebih meningkatkan kompetensi kita dalam hal proses pembelajaran. Saya kira cukup sekian dulu pengantar kata yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pengantar katanya. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana tindak lanjut dari program yang akan saya jalankan kurang lebih 1 tahun. Program ini saya beri nama Bakiak Berbagi, ya. Bakiak Berbagi akronim dari Bersama Kearifan Lokal Kita Belajar Bersemangat dan Bersinergi. Nah, apa itu Bakiak Berbagi? Bakiak Berbagi merupakan akronim dari Bersama Kearifan Lokal Kita Belajar Bersemangat dan Bersinergi. Kemudian Bakiak Berbagi merupakan program kokurikuler sekolah di bidang olahraga tradisional dengan pendekatan berbasis aset dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sekolah. Kemudian latar belakang dari program ini yaitu program Bakiak Berbagi atau Bersama Kearifan Lokal Kita Belajar Bersemangat dan Bersinergi merupakan program kokurikuler di SDN 10 Motilango yang dilatar belakangi oleh mulai punahnya olahraga tradisional di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Sehingga dengan adanya program ini melestarikan kembali olahraga sederhana di sekolah dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Nah, untuk dalam perencanaan hingga pelaksanaan program Bakiak Berbagi ini, kami melibatkan sepenuhnya peserta didik dan rekan guru yang ada di SDN 10 Motilango. Selanjutnya tujuan dari program. Tujuan dari program yang pertama mengenalkan budaya dan kearifan lokal di SDN 10 Motilango. Terus yang kedua, menumbuh kembangkan keterampilan peserta didik dalam bergerak, berkarya serta mencintai budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari program ini yaitu yang pertama, mengenalkan budaya dan kearifan lokal. Untuk langkah-langkahnya, melakukan kegiatan pengenalan budaya kearifan lokal melalui membaca dan menonton video materi terkait olahraga tradisional Bakiak. Jadi, langkah yang pertama yang akan kami ambil yaitu mengenalkan kepada peserta didik apa itu olahraga tradisional Bakiak. Kemudian, untuk selanjutnya capaian hasil yang ingin diharapkan yaitu
murid dapat mencintai budaya kearifan lokal, khususnya olahraga tradisional Bakia. Selanjutnya, menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam bergerak, berkarya, serta mencintai kearifan lokal. Untuk langkahnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat dan menggunakan alat olahraga Bakiak secara berkolaborasi. Jadi, anak-anak akan diminta membuat alat olahraga Bakiak ini. Kemudian harapannya yaitu murid mampu membuat dan menggunakan alat olahraga Bakiak secara berkolaborasi. Struktur program dan mitra. Nah, struktur program yang pertama, kegiatan Bakiak berbagi dilaksanakan selama 4 pekan Bapak Ibu. Pada pekan pertama dilakukan perencanaan dan pengenalan olahraga tradisional Bakiak. Jadi pada pekan pertama kita mengenalkan dulu apa itu Bakiak, apa itu olahraga tradisional Bakiak kepada peserta didik. Jadi di pekan pertama itu masih pengenalan, ya, pengenalan apa itu olahraga tradisional Bakiak. Kemudian pada pekan kedua persiapan bahan dan alat pembuatan alat olahraga tradisional Bakiak. Dan pada pekan ketiga dilakukan pembuatan alat olahraga tradisional Bakiak, dan pada pekan keempat dilakukan perlombaan. Jadi pada pekan ketiga itu dilakukan pembuatan, pada pekan kedua mempersiapkan bahan dan alat, kemudian pada pekan ketiga mereka sudah mulai membuat alat olahraga itu, dan pada pekan keempat kita melakukan lomba. Lomba di sini diikuti oleh murid kelas 6 dan seluruh anggota komunitas belajar yang ada di SDN 10. Yang tentunya anggota komunitas belajar di sini berarti kita Bapak Ibu ya. Jadi lomba ini akan diikuti oleh peserta didik dan rekan guru yang ada di SDN 10 Motilango. Terus untuk mitra program, dalam program Bakiak Berbagi ini melibatkan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, wali kelas 1 sampai kelas 6, kemudian murid-murid kelas 1 sampai kelas 6, serta komite sekolah. Itu ya yang mitra dalam program ini. Selanjutnya, untuk kekuatan aset yang dimiliki sekolah, saya ambil 4 kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama, modal manusia. Tentunya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada komite, serta wali murid. Kemudian untuk modal fisik, kita mempunyai ruang kelas, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada buku, laptop, dan internet, serta lapangan olahraga. Untuk modal finansial, ada dana BOS dan dana paguyuban wali murid. Kemudian untuk modal sosial, ada kerjasama antar hubungan baik antar warga sekolah. Jadi ada hubungan baik antara kita dengan orang tua. Itu ya. Selanjutnya rencana evaluasi dan rencana kemungkinan tantangan. Nah, untuk program tentunya pasti ada tantangan-tantangannya Bapak Ibu. Nah, untuk rencana evaluasi itu dalam 1 bulan pertama pasca pelaksanaan program ini, guru PJOK sebagai penanggung jawab program ini akan melakukan survei Bapak Ibu dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada murid kelas 6 serta wali kelas. Kemudian berkolaborasi bersama wali kelas 6 akan melakukan observasi dan wawancara kepada murid-murid tentang program yang telah berjalan. Kemudian hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah serta semua rekan guru untuk dasar penyusunan tindak lanjut. Kemudian untuk kemungkinan tantangan. Nah, untuk tantangan di sini Bapak Ibu, tentunya tidak semua guru dapat berkolaborasi dengan mudah dan sepenuhnya. Jadi untuk proses untuk bisa bergerak bersama-sama itu masih butuh motivasi yang lebih ini lagi untuk agar rekan-rekan itu mau berkontribusi dan berkolaborasi begitu dalam kegiatan ini.
Kemudian masih kurangnya konsistensi pelaksanaan program karena kurangnya pengawasan dan peran serta yang baik antara murid dan guru kelas. Itu saya rasa tantangannya. Saya kira itu ya sekedar pemaparan dari rencana tindak lanjut saya dari program Bakiak Berbagi ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu silahkan. Terkait program yang akan kita jalankan nanti 1 bulan ke depan, kira-kira ada pertanyaan? Dari saya. Ya. Apakah kegiatan Bakiak Berbagi ini melibatkan seluruh siswa dalam hal program tindak lanjut ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Bakiak Berbagi ini seharusnya seluruh siswa Pak. Tapi untuk bulan pertama itu kita ambil sampel 1 kelas Pak. Jadi saya pilih kelas 6 untuk jadi sampel karena Bakiak Berbagi ini juga mengacu kepada P5 Pak. Karena menghasilkan anak-anak nanti akan menghasilkan produk dari alat olahraga itu. Jadi alat olahraga itu nanti mereka sendiri yang buat Pak. Gitu. Jadi pertama itu kelas 6 dulu, terus kita observasi apakah bisa jalan, kita lanjut ke kelas 5, kemudian lanjut lagi. Makanya bulan pertama itu kelas 6, bulan berikutnya kelas 5, bulan berikutnya kelas 4. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Langsung saja pada pertanyaan terkait dengan permainan Bakiak, permainan tradisional. Apa di Gorontalo ini sudah ada? Bagaimana ini permainan Bakiak tradisional? Kemudian teknisnya itu bagaimana teknis permainannya? Karena ini kan program jadi akan ditindaklanjutkan dilaksanakan di bulan, apalagi menghadapi kegiatan pramuka itu bisa dilombakan, tapi kami belum paham bagaimana ini permainan Bakiak ini. Apakah permainan mau jalan di atas tampurung atau gimana? Terima kasih pertanyaan yang bagus Pak Yusuf. Ini contoh kecil ya dari Bakiak itu. Permainan Bakiak itu Pak, dia papan, kemudian ada seperti ada karetnya, itu ada 5 karetnya begitu Pak. Kemudian dimainkan oleh 3 orang Pak, 3 orang secara bersamaan. Jadi iya, sepatu raksasa ya. Sepatu raksasa ini, sepatu kayu raksasa. Ya, sepatu kayu raksasa ini akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara kerjasama, bagaimana caranya mereka agar sampai pada tujuan. Harus seirama kakinya kan, tidak boleh kalau tidak seirama tidak sampai. Jadi itu Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, dia jadi hanya terdiri dari papan dan ada karetnya. Jadi itu bisa kita ambil dari ban sepeda Pak, boleh? Ban motor boleh? Iya. Insya Allah. Iya. Pekan keempat insya Allah kita akan lombakan, dan itu harus ada guru dan murid, gitu ya, insya Allah. Bagaimana Pak Yusuf? Sudah ada gambaran permainannya? Ya, sepatu raksasa. Kurang lebih seperti itu. Masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, maka saya tutup untuk pemaparan rencana tindak lanjut saya terkait program Bakiak Berbagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk melakukan pemaparan ini, kemudian untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya berkumpul di sini, terima kasih banyak.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.